datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara hari ini. Kesempatan emas kita bisa ketemu kakak-kakak saya sekalian ini yang istimewa banget. Mungkin di sini saya dendam nih Pak sama Pak Farida. Jadi hampir saya bingung kalau saya pakai kata ya, 30 tahun yang lalu saya ada di gedung ini. Bahkan belakangan ini industri kreatif mulai menguasai pasar di Indonesia. Di sini dibilang Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan sebuah kreativitas. Kalau saya bilang jenis kreativitas yang berbeda-beda, gitu ya. Bang Ucok, Pak Farida, dan juga Mas Gerhana punya talenta ataupun punya kreativitas yang berbeda. Pergunakan semaksimal mungkin ataupun catat nomor kontaknya, siapa tahu nanti teman-teman bisa magang, bisa volunteer, ya kan gitu ya. Jangan malu-malu. Baik, kesempatan pertama mungkin saya kasih buat Mbak Ida, Farida untuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya hari ini, Mas Reno dan Bapak Ibu dosen di sini dan teman-teman semuanya. Kita seumuran aja, namanya teman-teman ya. Aku izin berdiri. Oke. Mungkin tadi Mas Reno udah cerita kalau kita bertiga punya jenis bisnis yang berbeda, tapi satu tujuan. Tujuannya mensejahterakan karyawan-karyawan kami yang ada di kantor. Seperti itu ya. Tadi di-mention apa itu Absolute Group. Absolute Group sebenarnya awal bisnisnya aku semenjak kuliah bareng Bang Ucok dulu nge-MC, bikin event kayak teman-teman di sini. Dari situ kok seru ya. Akhirnya belum dulu sudah punya WO. Sejak 2002 terbentuklah Absolute IO. Setelah itu belajar banyak tentang IO, MICE, juga jadi MC juga. Akhirnya tahun 2017 baru mengembangkan bisnis, punya kontraktor Java Production, Java Expo. Dan lihat banget ya 2002-2017 jaraknya beda banget. Kenapa? Aku mau cerita kayak entrepreneur spiritnya nih, bahwa untuk memulai bisnis selanjutnya memang harus kuat dulu dalam hal keuangan, finansial, tim. Ini kenapa aku cerita, karena Farida Ahmad mungkin atau Absolute IO, aku mainnya di ranah yang aman, bukannya promotor yang mungkin nanti di-share sama Mas Ucok sama Gana beda ya. Jadi kalau Absolute memang lebih corporate, lebih MICE, lebih event yang kalau klien nggak ngasih DP mungkin nggak jalan, ya paling-paling diutangin ya Pak ya. Tapi harus based on needs. Bagusnya kalau bikin perusahaan IO itu harus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau based on needs tuh orang akan cari terus. Kayak misalnya IO kan banyak. Kenapa Absolute? Karena memang kami punya keunggulan yang mungkin tidak dipunyai orang lain. Tapi secara kebutuhan pasti pada butuh IO. Berapa banyak perusahaan di Indonesia yang memang rata-rata hampir semuanya bikin event. Karena aku suka. Passionnya memang di IO, passionnya di WO, passionnya ngurusin tour, ngurusin orang, ngurusin event, ngurusin convention. Tapi kalau nggak passion, please dipikirkan lagi, karena lembur satu hari kalau bukan passion tuh kayaknya lama banget. MICE-nya seperti ini, passionnya nggak. Kalau nggak passionnya dipikirin lagi, tapi kalau passionnya hajar, terusin. Menganalisa passionnya apa, langsung putuskan siapa targetnya, apa tipenya. Karena kalau kan banyak ya, mau travel,
pikirin tipenya apa, skalanya gimana. Mulai dari yang kecil, oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau di modal besar dari papa, kenapa nggak langsung gede asal kuat. Memang kayak teori ya, tapi memang ini yang harus dilakukan teman-teman untuk membuat sebuah perusahaan atau bisnis yang memang dipikirkan. Karena semua mau usaha pasti mau cari margin ya, ya nggak? Kalau buat absolut, budgetnya besar, budget klien beda ya. Budget klien misalnya, Mbak Farida ada tender nih 1M, oke 1M. Pikirin budgetnya berapa, marginnya berapa, timnya siapa. Ada proyeknya baru aku bikin PT, gak bikin PT dulu bayar karyawan baru cari proyek, enggak. Sekarang zamannya cari kerjaannya bikin PT juga kan. Kenapa? Karena kalau ngomongin PT ada biayanya, ada overheadnya. Karena kalau di perusahaan ada overhead, ada fee, ada operasional yang harus pikirin. Kalian langsung hire, tapi kalian tidak pikirin experience gak ya? Benar gak sih? Kayak bubble nggak sih? Jadi mesti dites dulu seperti apa tim yang terlibat. Pilihlah nggak usah banyak-banyak untuk jadi tim yang inti, sisanya freelance aja. Aku cerita ini berdasarkan pengalaman karena pernah di posisi punya karyawan banyak banget, ratusan. Akhirnya tiap akhir bulan orang-orang lebih saya bersih bayar gaji. Karena kenapa? Karena nggak mikirin bagaimana, oh iya overheadnya tinggi tapi pendapatannya belum fix. Apa yang membuat perusahaan atau kita beda dari orang lain? Jadi aku bilang, kenapa kalau lagi tender selalu kalian ngomong ini, Bapak ini kasih tahu kan kenapa harus pilih absolut? Kenapa saya harus pilih absolut IO nggak pilih IO sebelah? Apa keunggulannya absolut IO? Ya aku pasti jual. Oh ya, karena absolut IO kita punya dedicated team, kita punya orang studi dia in-house yang 24 jam Bapak bisa datangi atau WhatsApp grup yang online 24 jam. Karena absolut IO memang pengalaman, kita sertifikasi semua, hampir semua karyawannya, kita capable dan kita punya jam terbang tinggi. Aku rasa dari 5 poin tadi udah kebaca, itu adalah salah satu strategi kita bagaimana memenangkan tender, membuat klien impress sama kita, atau bagaimana caranya bisnis ini bisa panjang. Karena kalau ngomongin bisnis pasti nggak mau 1 tahun. 21 tahun di absolut di dunia event buat aku sih memang luar biasa ya. Naik turun, kecebur, apalagi kecebur, kejogrok, nih apalah itu bahasanya ya, ketikung, ketusuk, pokoknya itu sudah hal yang harus dipersiapkan. Kenapa kita ngomong gitu? Karena mental state, kalian harus siap mental. Karena untuk jadi pengusaha, jangan cuma lihat kalian sekarang di posisi ini. Lihatnya how we start the business. Bagaimana kami berdarah-darah, tadi ditikung, mohon maaf. Tidak semua teman itu baik untuk jadi bisnis. Tidak semua teman anaknya baik depan kamu, belakangnya busuk. Tidak semua, sorry to say, klien punya etikat baik sama kita. Banyak juga yang tricky. Tidak semua vendor jujur. Bilangnya, oh nggak apa-apa ini semuanya 35.000 watt, yang turun cuma 15.000. Wah itu kok nggak kedengeran ya? Enggak, itu balik lagi kesiapan kita sebagai entrepreneur, mental kita kuat nggak? Kuat nggak untuk bisa bangkit, kuat nggak untuk bisa jadi sukses? Karena jadi sukses juga harus kuat mental ya. Makin kenceng, makin tinggi, makin heboh, wah makin rame. Itu ke mental state. Apalagi ketika kondisi kita drop, butuh sesuatu yang kita pegang, nah itulah butuhnya mental yang kuat. Aku rasa itu dari aku, mungkin nanti kita tanya jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.